Om Swastiastu, Om Anubadrah Karatawayantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru guna mengantarkan kita ke jalan Dharma. Umat sedharma yang kami banggakan, pada hari ini kami akan mengetengahkan topik adalah realisasi Hari Suci Nyepi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan? Nyepi pada esensinya adalah merupakan pergantian tahun Saka. Dan di balik Nyepi ini kita harus membayar kepada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Adiparwa dinyatakan, buta yadnya ngarania, ko puja kang timuh. Artinya, upacara butayatnya yang kita lakukan setiap tahun sekali, puncaknya pada waktu Taur Agung, sesungguhnya adalah untuk kesejahteraan semua makhluk hidup, termasuk seisi alam semesta. Karena pada esensinya, manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran alam semesta, termasuk tumbuh-tumbuhan. Dengan demikianlah sesungguhnya kita berutang. Coba kita perhatikan, oksigen, air, api, makanan, pakaian, semuanya itu dari alam semesta. Nah, cuma jangan itu dilakukan hanya pada puncaknya setahun sekali. Umat Hindu melakukan itu saban dina tiap hari, termasuk Purnamo Tilam, hari raya besar yang berdasarkan Pawokon maupun yang berdasarkan Sase. Maka Hindu kental dengan upacara religius. Karena upacara religius ini pada hakikatnya adalah untuk menyomyakan alam. Di dalam Upanishad Traitya Upanishad mengatakan, Tuhan mempunyai 3 aspek. Pertama adalah Iswara. Iswara itu adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Utpeti, Setiti, Pralina. Lahir, hidup, mati. Sama dengan di Prambanan. Hanya di Candi Prambanan kita menemukan konsep Trimurti ini. Banggalah kita sebagai umat Hindu yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang kedua, aspek Tuhan itu adalah Iranyigarba. Itu adalah kekuatan alam semesta. Apapun yang ada di alam semesta sesungguhnya itu diperuntukkan untuk manusia. Coba kita bayangkan, tumbuh-tumbuhan dia berbuah, mereka tidak pernah menyicipi hasil buahnya. Demikian juga yang lain, semua itu diyanyakan kepada manusia. Maka sebagai umat manusia, sebagai orang Hindu, wajib kita membayarnya setiap tahun sekali puncaknya. Namun sehari-harinya kita lakukan. Di samping upacara Taur Kesanga Nyepi kita lakukan, yang paling penting adalah Catur Brata Penyepian. Catur Brata Penyepian itu salah satunya. Kita tidak melakukan pekerjaan amati karya. Di situ sesungguhnya kita disuruh meditasi, berjapa, memohon, menghitung hasil kerjaan kita setahun sekali. Mana yang lebih positif, negatifnya apa positifnya. Kalau negatifnya lebih tinggi, berarti kita percuma kelahiran kita ini. Demikian juga kita tidak menonton rame-ramean. Tan alungnya tidak bepergian. Artinya kita di rumah meditasi, merenungkan hasil perbuatan kita setahun mana. Dan perlu kita pertanyakan ke dalam diri kita, apa yang sudah kita sumbangkan kepada umat Hindu, kepada alam semesta selama hidup kita ini. Itu pertanyaan yang mutlak dijawab. Namun sebagai umat Hindu harus itu terlaksana dengan Catur Brata Penyepian. Dan esensinya saban hari ini adalah Trikaya Parisuddha. Berpikir, berkata, berbuat yang benar dan baik. Kalau ini sudah terwujud, astungkara,
Anandam Satyam Siwam Sundaram akan terjun. Apa itu? Kebahagiaan lahir batin, kesucian, kebenaran, kesucian, dan keharmonisan hidup. Itulah tujuan kita menjelma menjadi manusia. Selain itu, pada hari raya Nyepi, mari kita implementasikan. Bukan setahun saja puncaknya ya, berbicara, hidup rukun, hidup bertetangga, bermasyarakat. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita kerjakan dengan lilo logowo. Bukan tekanan, bukan kewajiban, namun sebagai persembahan ke hadapan Yang Widi. Namun perlu didasari, kita ada di Jawa, dasar yadnya sesungguhnya ada 4. Patram, Puspam, Palam, Toyam. Yang selain itu adalah umbu rampinya. Oleh karena itu, mari sebagai umat Hindu yang ada di Indonesia, satukan pikiran, satukan perkataan, satukan perbuatan. Itulah dikatakan matching. Kalau kita berpakaian, dari bawah sampai atas itu harus harmoni. Harmoni tidak bisa diri kita saja, lingkungan kita, terisi lingkungan itu semuanya. Dengan demikian, Hari Raya Nyepi ini mengingatkan kepada umat Hindu, dan hari-hari raya besar lainnya mengingatkan kepada umat Hindu. Di Jawa dikatakan eling lan waspada. Ingat melakukan berbagai upacara keagamaan, ingat melakukan sembahyang, apa yang menjadi tugas pokok hidup sesuai dengan ajaran agama. Mari kita lakukan bersama. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri kita, untuk keturunan kita. Yang paling utama adalah apapun yang kita lakukan untuk yang di atas, yang widiwasa, Brahman yang maha sempurna, yang bersifat absolut. Namun kita sebagai manusia yang ada di alam semesta ini terkena arus realisasi, terarus globalisasi. Terlebih-lebih sekarang sedang di utara, sedang diungkit-ungkit yang dikemukakan tentang moderasi beragama. Mari kita cari jalan tengah. Kalau kita sudah di tengah, ibaratnya kita duduk. Kalau kita di tengah, ke pojok bisa, ke belakang bisa, ke depan bisa. Kalau kita di belakang, kalau ke pojok lama, termasuk juga kalau kita di depan, untuk ke belakang kita sulit. Oleh karena itu, jalan tengah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam Hindu diungkapkan dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwo. Berbeda-beda, sesungguhnya itu satu. Tidak ada Tuhan yang dua. Namun sebutan Tuhan di dalam bahasa agama, khususnya Hindu, menyatakan tidak ada bahasa atau kalimat yang pasti untuk mendefinisikan kata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan itu adalah wiyapi, wiyapake, nirwikara. Ada di sana, ada dalam diri kita, ada di setiap alam semesta. Terus sifat Tuhan yang ketiga, tadi yang iranya garba itu adalah alam. Terus yang ketiga sifat Tuhan itu adalah wirat. Di dalam Upanishad itu dikatakan wirat, alam semesta ini sesungguhnya Tuhan yang nyata. Tuhan yang nyata itu apa? Siapa manusia bisa bikin gunung? Siapa manusia bisa bikin lautan? Termasuk bikin yang lain. Hanya Tuhan. Oleh karena itu, umat Hindu menghargai seisi alam ini dengan cara mengaplikasikan, menerjemahkan nilai-nilai agama itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam hari raya. Setiap hari raya mengingatkan manusia akan jati dirinya, bukan untuk berpoya-poya, bukan upacara yang besar. Upacara yang sukses dikatakan penitianya pikirannya lurus, serati bantennya pikirannya ning, termasuk yang memuput upakara, ketiganya ini mengeluarkan pikiran-pikiran yang positif, sehingga nilai vibrasi rohani spiritual itu akan keluar, memberikan, sehingga yang negatif itu hilang. Tapi sebaliknya, ketiga kekuatan ini, panitia, serati banten,
Terus yang memuput ketiganya ini tidak harmonis, boleh dikatakan yadnya tidak berhasil. Di dalam yadnya kita mengatakan yang bagus itu adalah satwika yadnya. Mari persembahkan hidup kita ini, namun perlu Bapak Ibu umat Hindu bahwa Anda garis bawahi, yadnya itu bukan semata-mata upacara. Bukan semata-mata upacara. Segala aktivitas kehidupan kita berdasarkan tulus ikhlas elas caril, manah lega gawe rahayu, itulah yang disebut satwika yadnya. Yadnya bukan besar dan kecilnya, tetapi niat yang didasari oleh rohani yang tinggi ketiga Sang Yajamano tadi, Astungkara. Dimanapun upacara apapun akan memberikan manfaat untuk alam semesta. Alam sudah harmonis, seisinya termasuk kita, hidup kita akan tenang, tenteram, bahagia. Nah, oleh karena itu, mari jangan sampai kelewatan hari raya yang sudah digariskan oleh leluhur-leluhur kita. Kita sebagai generasi muda meneruskan, menjalankan, mengaplikasikan, ambil makna-makna di balik upacara, ambil makna-makna di balik hari suci keagamaan, semuanya membawa pesan rohani menuntun kita menuju jalan moksartem jagat kita yeca ici dharma. Ning dasarnya adalah karma pala kita semuanya adalah positif. Astungkara, dimanapun dipertanyakan mesti kita akan mendapatkan, dan itu tidak usah dikejar, lakoni dengan lilo legowo. Dasarnya pikiran yang suci, perasaan yang suci, perbuatan yang suci, astungkara hasilnya dominan. Demikian umat sedharma yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Andai kata ada tutur kata ucapan kami yang salah, nyun pangapunten. Ono tupat nyemplung ke santen, ono lepat nyun pangapunten. Tanhana wong swasta ayu nulus terus. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om matur suksema.